Syahrullah, 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 Ramadan syahrul ridwan wal ghufran, Ramadan syahrul rahman, natlu fihi al-Qur'an, syahrul khairi wal ghufran wal fawzi wal ridwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dari cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bulan yang mulia ini. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang suci, para sahabatnya yang setia, serta mudah-mudahan kita semua para pengikutnya di akhir waktu nanti mendapatkan pertolongan dan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankan Al-Fakir pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Islamic Culture Center Hujatul Islam wal Muslimin Dr. Abdul Majid Hakimilahi yang memberikan kesempatan kepada kami pada malam hari ini. Kedua, kami menyapa jamaah yang menyediakan takjil buka puasa bersama. Mudah-mudahan seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW bahwa tiap-tiap orang yang memberikan buka puasa akan mendapatkan pahala sama seperti yang diperoleh oleh orang yang melaksanakan puasa tersebut tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Hadirin yang mulia, pada malam hari ini saya diamanahkan untuk menyampaikan satu topik, yaitu puasa dalam agama-agama samawi. Seperti yang sudah tentu saja kita hafal dari ayat yang berkenaan dengan puasa di dalam ayat suci Al-Quran, menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semua tentang kewajiban puasa ini bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan umat-umat sebelumnya. Apa yang mengikat umat Nabi Muhammad dengan puasanya itu dengan umat-umat sebelumnya yang juga melaksanakan puasa, yang diberikan kewajiban itu kepada mereka semuanya? Tentu akan sangat menarik sebab Allah Subhanahu wa taala menegaskan kewajiban puasa ini sama saja dengan umat-umat sebelumnya. Berarti amat menarik jika kita lihat mungkin saja ada dimensi-dimensi yang sama dengan puasa dari umat-umat atau nilai-nilai puasa dari umat-umat sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa dalam konteks ini akan gagal kita pahami apabila kita tidak melihatnya dengan kacamata ruhani atau maknawi. Sekarang ini banyak kita dapatkan informasi tentang puasa, tentang hikmah-hikmah puasa itu dengan janji
kemanfaatan badaniah, bahwa orang-orang yang berpuasa itu nanti akan mendapatkan kesehatan, dia nanti akan sembuh dari sakitnya. Dengan puasa berturut-turut nanti akan menghidupkan kembali sel-sel yang mati di dalam tubuhnya. Akan ada otolisis ya di dalam sel-selnya itu, sehingga sel-sel yang tadinya sudah mulai lemah bahkan mati itu akan rontok dengan puasanya itu, dan kemudian sel yang baru tumbuh. Konon kabarnya semacam itu. Tetapi apakah ketertarikan kita untuk menjalankan puasa ini hanya dalam rangka berlapar-lapar dan berhaus-haus, hanya untuk mendapatkan kemanfaatan-kemanfaatan badaniah saja? Seperti saya katakan tadi, bahwa kita akan gagal mendapatkan makna puasa dalam apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak menghubungkan dua perkara di dalam pemikiran tentang puasa ini, konsep tentang puasa ini. Perkara yang pertama adalah perkara pandangan dunia, yaitu bagaimana konsep kita tentang Tuhan semesta dan diri kita tentang puasa ini. Cara kita melihat semesta itu akan sangat terkait dengan cara kita memaknai puasa. Jika semesta ini kita lihat sebagai alam fisik yang dibatasi dengan perjalanan manusia dari lahir sampai liang kubur saja, pintu liang kubur, tidak ada lagi cerita dan riwayat umat manusia sesudah itu, maka kita akan memaknai puasa benar-benar seperti yang kita sering dapatkan belakangan ini, tentang kemanfaatan badaniah seperti yang saya katakan tadi. Kita tidak akan mungkin bisa menyelami puasa dalam makna-makna yang lebih mendalam, lebih transcendental. Tidak akan mendapatkan itu. Sebab apa? Sebab kita tidak melihat alam semesta ini jauh melampaui apa yang ada secara fisik. Memang pada kira-kira 500-600 tahun yang lalu, perkembangan umat manusia, peradaban umat manusia telah mencapai satu perubahan yang sangat besar, yang kita sering kenal di dalam sejarah ilmu pengetahuan sebagai Renaissance. Ada abad pencerahan. Setelah kira-kira 500-an tahun Eropa yang dihuni dengan agama-agama besar pada waktu itu tidak sanggup mengembangkan peradaban manusia, maka muncullah satu pemikiran baru, bahwa segala hal yang bercerita tentang aspek-aspek transendental terhadap kehidupan manusia itu akan membuat manusia tertinggal. Karena itu yang terjadi dalam lingkungan gereja Eropa pada waktu itu. Jalan keluarnya adalah mencari satu standar kebenaran yang kemudian disebut sebagai kebenaran ilmiah. Inilah yang menjadi akar dan asal muasal peradaban modern sekarang ini. Dan kita ada di dalamnya. Kita yang menjalankan puasa ini, puasa yang sangat-sangat transendental ini, itu ada di dalam lingkup cara pandang tentang keilmuan modern yang sangat empiris, yang sangat materialistik itu. Sehingga apapun yang kita bicarakan tentang agama kita ini, termasuk puasa, itu selalu diukur dengan ukuran-ukuran material. Sehingga saya katakan tadi, kita akan gagal memahami puasa ini kalau saja pandangan kita tentang alam semesta ini sama dengan cara pandang peradaban modern yang dibangun di atas materialisme. Yang kedua adalah bahwa semua cerita tentang puasa itu adalah cerita tentang ruhania.
bahwasanya aspek terpenting dalam kedirian manusia tidak lain adalah aspek ruhanianya. Dia adalah substansi non material manusia yang nanti akan bersama-sama terus dengan kita. Dan hal aspek-aspek materialnya itu akan menghilang seiring dengan selesainya jatah hidup kita di dunia ini. Cerita tentang puasa adalah cerita tentang dua hal tersebut tadi. Cara pandang tentang dunia kita, dan yang kedua adalah cara kita melihat bahwa dimensi puasa itu sebetulnya adalah dimensi maknawi. Adapun kemanfaatan-kemanfaatan yang lain itu saya pikir sebagai bonus dan konsekuensi logis dari orang yang sedang melaksanakan puasa. Toh riwayat yang maksud saya cerita tentang puasa makhluk-makhluk yang lain pun demikian. Bagaimana ayam berpuasa dan sebagainya sering sekali diceritakan oleh para ilmuwan. Walhasil puasa merupakan bagian terpenting dalam upaya menghidupkan api ruhani yang ada di dalam diri kita. Nah, sekarang ini kita akan mencoba melihat apa tradisi agama-agama samawi di dalam puasa itu. Kita ingin pahami dulu agama samawi itu apa. Kalau menurut teks-teks yang kita baca bahwa agama samawi ialah agama yang tradisinya atau ritualnya serta basis keyakinannya berasal dari ilahi. Karena itu disebut sebagai samawi, artinya yang tinggi. Bukan lahir dari basis perenungan dan pemikiran manusia yang kemudian disakralisasi. Bukan demikian. Memang ada dua pendapat dalam konteks ini. Ada yang mengatakan bahwa agama-agama samawi adalah agama yang dibawa oleh para nabi yang mendapatkan wahyu dan kitab suci. Dengan demikian disimpulkanlah bahwa mereka itu adalah agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Agama Yahudi dibawa oleh Nabi Musa dengan kitab Taurat. Agama Nasrani dibawa oleh Nabi Isa dengan kitab Injil, dan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan kitab Al-Quran. Tiga itu yang disebut sebagai agama samawi. Dalam pendapat yang lain mengatakan bahwa semua tokoh agama-agama sebelumnya, termasuk Buddha dan Hindu, yang juga mendapatkan kitab-kitab, mengumpulkan kearifan-kearifan yang diperoleh dalam perenungannya, dan itu dipercayai berasal dari Tuhan, itu juga agama samawi. Itu dalam satu pandangan tertentu. Tapi yang mau kita lihat di sini dalam konteks pertemuan kita pada malam hari ini ialah apakah yang mempertautkan puasanya orang-orang Islam sekarang ini dengan puasa agama-agama samawi lainnya. Paling tidak dalam penelusuran literatur yang saya baca, tiga aspek penting yang mungkin dapat kita sebut sebagai pertautan antara tiga agama besar dalam tradisi agama-agama samawi itu. Yang pertama adalah puasa dan penantian. Tampaknya semua agama dari umatnya Nabi Musa alaihissalam datang dengan suatu perjanjian dengan Tuhan. Kitabnya pun kan disebut sebagai perjanjian, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat Alkitab yang dipegang oleh kawan-kawan kita di Nasrani itu tiga di situ. Ada perjanjian lama, Mazmur, dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu Taurat, Mazmur itu Zabur, dan perjanjian baru adalah Injil. Mereka menyebut kitabnya itu memang juga Alkitab, yaitu kumpulan tulisan-tulisan dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka lebih masyhur menyebutnya sebagai perjanjian. Mengapa demikian? Karena umat-umat sebelumnya
itu memang mahir bercengkrama dengan Tuhannya dengan suatu perjanjian Tuhan dengan mereka. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa orang-orang soleh dari kaum Yahudi yang mendengarkan berita tentang kenabian Nabi Muhammad SAW bahwa di Mekah atau di Madinah ada orang yang mewartakan dirinya sebagai utusan Allah, maka mereka ini orang-orang saleh Yahudi ini datang kepada Nabi Muhammad meng-cross check berita dan janji dari Nabi Musa. Misalnya, wahai Muhammad, kalau engkau benar Nabi, tentu engkau akan bisa menjawab beberapa pertanyaan yang diwariskan oleh Nabi Musa kepada kami. Semuanya itu dalam bentuk perjanjian-perjanjian. Di antaranya adalah, selain definisi tauhid yang nanti akan panjang dijawab oleh Rasulullah SAW, juga adalah siapa yang kelak akan menjadi wasinya Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya juga punya wasinya. Dan jika ada orang yang tidak dapat menjawab itu, maka orang-orang saleh dari Yahudi itu tidak akan mempercayai kenabian seseorang. Kenapa? Karena di luar dari konteks perjanjian dengan Tuhan. Penantian panjang umat manusia akan hadirnya sosok yang menyelamatkan umat manusia itulah sebetulnya yang mengikat agama-agama samawi. Mereka yang percaya ini adalah mereka yang tuntas di dalam puasanya, tuntas di dalam olah batinnya untuk menjalankan keyakinan spiritual mereka tentang akan hadirnya sosok-sosok itu. Menarik sekali Ibu dan Bapak sekalian, bahwa dalam ketiga tradisi agama samawi ini itu punya tokoh yang sama-sama gaib dan sama-sama sampai sekarang dianggap masih sering muncul hidup. Yaitu apa? Nabi Musa. Di eranya Nabi Musa terkenal sekali ada tokoh besar namanya Nabi Khidir. Dan di dalam tradisi tasawuf sampai sekarang ini, penganut-penganut tarekat itu masih sering merindukan datangnya pertolongan Nabi Khidir atau ilham-ilham yang bersentuhan dan berdempet langsung dengan tradisinya Nabi Khidir. Itu dalam hal penantian. Umat-umat sebelumnya tentang penantian ini terikat dengan satu sosok yang disebut sebagai Nabi Khidir. Sangat terkenal dalam tarikat-tarikat kita. Bahkan doa Kumail yang hidup di tengah-tengah tradisi Ahlul Bait Nabi SAW itu ditemukan di beberapa pusat-pusat kebudayaan sekarang ini. Dan mereka menyebutnya sebagai doa Nabi Khidir. Artinya Nabi Khidir adalah warisan yang menghubungkan penantian umat Nabi Musa, dan dengan demikian beliau berumur sangat panjang karena diyakini bahwa mereka belum pernah mendapatkan riwayat tentang kematian Nabi Khidir. Dan kalau Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang, berarti memang wajar kalau jika nanti suatu waktu ada berita tentang keyakinan sekelompok muslimin tentang adanya sosok yang masih hidup sampai sekarang dan usianya sudah ratusan tahun. Nabi Khidir aja sudah ribuan tahun, apalagi yang ini. Begitu juga dengan Isa Al-Masih di dalam tradisi Nasrani. Ia adalah sosok yang dianggap sebagai janji Tuhan. Adalah orang yang diurapi Tuhan dan akan datang di akhir zaman. Itu keyakinan para umat Nabi Isa. Dan sosok ini akan datang. Kalau sosok ini akan datang, berarti usianya juga masih sampai sekarang masih panjang. Dan di dalam tradisi Islam itu ada Al-Mahdi. Memang kita berbeda sedikit. Ada beberapa perbedaan lah ya di dalam tradisi agama Islam itu. Ada yang mengatakan bahwa Mahdinya belum datang, bahkan belum lahir. Ada yang sudah datang dan sudah meninggal, kemudian Mahdinya itu diganti lagi dengan pengganti-penggantinya.
Dan ada yang mengatakan bahwa Al-Mahdi itu sudah pernah lahir dan sampai sekarang masih memimpin semesta ini meskipun tidak dapat dilihat sosoknya secara kasat mata. Apapun pendapat itu, tapi dalam konteks pembahasan kita sekarang ini, satu yang mengikat kita dengan semua tradisi agama-agama samawi ialah penantian. Ideologi penantian. Ibu dan Bapak sekalian. Yang kedua ialah tentang adanya kesetiaan kepada pemimpin. Puasa dan kesetiaan kepada pemimpin adalah aspek kedua yang menurut saya mengikat seluruh tradisi agama samawi. Mau itu Yahudi, Kristen maupun Islam sama saja. Ada semacam api kesetiaan yang muncul di dalam dirinya. Jadi kalau ada muslimin yang tidak memiliki tradisi kesetiaan kepada sosok tertentu, maka dapat dikatakan bahwa ia perlu menyelami lebih jauh lagi tentang hakikat puasa yang dijalankannya supaya dia tetap setia kepada satu sosok tertentu. Ada satu kisah di zaman Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, seorang pengikutnya yang bernama Yahya bin Barmaki ya. Di dalam literatur Islam itu terkenal di apa namanya, di dalam tasawuf tertentu terkenal ini cerita ini. Suatu ketika Imam Ja'far itu didesak oleh pengikutnya untuk protes. Wahai Amirul Mukminin, silakan sekarang ini protes karena kami akan mendukungmu. Terus Imam Ja'far menunjuk api yang sedang tungku yang sedang menyala dan menyuruh mereka satu persatu terjun ke dalamnya. Mereka mengatakan, masa iya sih kita harus terjun ke dalam situ? Kemudian datanglah Yahya al-Barmaki tadi itu. Kepada Yahya, Imam Ja'far mengatakan, wahai Yahya, silakan kamu loncat ke dalam tungku panas itu yang menyala-nyala api baranya itu. Yahya terjun ke dalam dan subhanallah, atas pertolongan Allah tidak apa-apa tubuhnya itu. Kemudian setelah keluar, Imam Ja'far bersabda, andai kata ada sebanyak ini ya, dia menunjuk sekawanan burung ya, kalau tidak salah ayam atau burung yang bisa dihitung dengan jari. Cukup sebanyak ini saja orang seperti Yahya kesetiaannya, maka tentu saya akan protes pada penguasa ini. Tapi karena seperti kalian ini kualitas kesetiaannya kurang setia, disuruh saja masuk ke dalam api takut, maka ya tidak. Ini bagaimana mengukurnya itu? Meskipun kita memiliki konsep-konsep yang terbaru yang dimodernkan dengan konsep-konsep kesetiaan itu dalam misalnya Wilayatul Faqih misalnya. Ibu dan Bapak sekalian, karena itulah maka aspek yang pertama, penantian dan kesetiaan, itu dapat dihubungkan sebagai dua aspek penting yang hanya bisa dihidupkan baranya dengan puasa. Karena dua aspek itu tadi dari cerita yang kita uraikan tadi itu, semuanya berdimensi ruhani. Orang yang menanti dan percaya kepada orang yang usianya sudah sangat tua, itu kan banyak yang meragukan, masa Al-Mahdi masih hidup sekarang, sudah tua begitu. Ya kalau Isa saja masih hidup, Khidir saja masih hidup, ya bagaimana mungkin kita meragukan ada hidupnya atau masih masih aktifnya Imam Mahdi sampai sekarang ini. Begitu juga misalnya tadi dengan kasus pengikut-pengikut Nabi Imam Ja'far As-Shadiq.
Itu semuanya dimensinya hanya ruhania yang bisa menalar itu. Tidak akan dinalar dengan kerangka-kerangka materialisme ilmu pengetahuan seperti yang kita ada di dalamnya sekarang ini. Yang ketiga atau yang terakhir adalah aspek ilmu pengetahuan. Kita ada di era umatnya Nabi Muhammad SAW, umat Nabi terakhir. Dan Nabi terakhir ini tidak lain adalah Nabi yang mukjizatnya itu adalah kalam, adalah kitab yang menjiwai keunggulan-keunggulan modern sekarang ini, yaitu tentang ilmu pengetahuan. Pendeta Ibrahim itu, Saifuddin Ibrahim yang tadinya muslim murtad menjadi pendeta itu kan salah satu gugatannya adalah bahwa di dalam kitab Al-Quran tidak satupun yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang membawa mukjizat. Tidak ada secara literal. Sementara kitab-kitab lain ada Nabi Isa, Nabi Musa itu dinamakan Nabi karena dia membawa mukjizat. Dia memiliki mukjizat. Saya rasa beliau cukup keliru melihat dimensi substansial dari perkembangan zaman. Sebab zaman ini berkembang kepada satu peradaban yang lebih sempurna. Kesempurnaannya dilihat dari apa? Kalau dulu orang itu baru bisa sadar setelah mendapatkan kejadian-kejadian luar biasa. Tapi di era yang akan datang itu bukan lagi pada ukuran kejadian-kejadian luar biasa itu. Kejadian-kejadian luar biasa itu hanyalah akan menjadi fenomena biasa pada era yang akan datang. Karena keluarbiasaan di era yang akan datang akan bertumpu pada ilmu pengetahuan. Dan alhamdulillah kita mendapatkan kitab yang dibawa oleh Nabi SAW tentang berita-berita penting mengenai ilmu pengetahuan. Anjuran untuk beriman kepada Allah saja melalui nalar, melalui akal. Ketajaman akal di era ini adalah kemukjizatan besar yang sebenarnya sudah dipakai oleh semua orang, oleh bahkan orang yang sudah menemukan kebaruan ilmu pengetahuan dan kedahsyatannya, tetapi tidak sadar bahwa itu adalah perintah penting dari Al-Quran. Inilah sebetulnya mukjizat terbesar yang tidak perlu disebut sebagai mukjizat, tetapi dia abadi powernya. Kalau mukjizatnya nabi-nabi sebelumnya itu cukup menyentuh atau cukup bisa menyadarkan orang pada eranya. Tapi kemukjizatan Al-Quran dengan perintah berilmu itu adalah bagian terpenting dari ajaran Al-Quran. Ajaran yang dianggap sebagai api penting dari semua umat agama-agama samawi. Saya mencurigai bahwa orang-orang yang taat di eranya Nabi Musa, Nabi Isa, dan tentu saja kita sekarang ini, itu akan diberikan kecerdasan di atas rata-rata umat yang lain. Mengapa umat Yahudi itu sampai sekarang kita kenal sebagai orang yang cerdas-cerdas itu? Saya menduga bahwa mereka dulu, nenek moyangnya itu adalah orang-orang yang taat berpuasa. Taat di dalam mengelola batinnya pada momentum puasa. Memang puasa ini selalu mengumpulkan berbagai ritual menjadi satu kesatuan. Termasuk diantaranya adalah munajat-munajat, doa, salat, salawat, dan lain-lain sebagainya yang dikumpulkan di dalam satu dimensi keutamaan puasa. Nah, itulah 3 aspek menurut saya yang ada di dalam tradisi
agama-agama samawi, sehingga ayat yang disampaikan oleh Al-Quran dalam Al-Baqarah itu adalah panggilan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Supaya apa? Supaya kita semua ini mendapatkan kemanfaatan dalam 3 aspek tadi itu, yaitu penantian, kesetiaan, dan ilmu pengetahuan. Saya rasa rumusan takwa akan sangat mudah kita selami melalui 3 aspek tadi itu. Karena hanya orang-orang yang bertakwalah yang sangat mungkin menyelami arti penantian, ideologi penantian, ideologi intizar, ideologi kesetiaan, dan ilmu pengetahuan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.